Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prematoda usus. Baik, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada Vascular Hepatic, ada Fasciolopsis guski, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hepatobium. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinis, dan diagnosis. Baik, teman-teman pasti belum tahu apa itu trematoda. Nah, kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing prematoda, antara lain ada kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Yang pertama ada Vascular Hepatica. Nama penyakitnya yaitu fascioliasis. Hospesnya definitif atau manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya yang pertama ada keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kedua ada tumbuhan air. Adapun cara infeksinya melalui makan tanaman air mengandung metaserkaria. Adapun cara menginfeksinya dengan makan tanaman air mengandung metaserkaria. Adapun morfologinya, cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cefalikon, sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Sukernya terdapat dua jenis alat isap, yaitu oral sugar dan ventral sugar yang sama ukuran besarnya. Pada bagian usus mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Alat reproduksinya, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Vitellargia, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Telurnya bentuknya ovoid atau bulat lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Adapun siklus hidupnya, telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dalam waktu 9 sampai 15 hari terjadi pertumbuhan nerasidium. Setelah menetas, nerasidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Dalam tubuh siput nerasidium tumbuh menjadi sporofista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinis, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ekrofik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen,
eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplemen atau tes intradermal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Fascioliasis hepatica. Yang kedua ada Fasciola buski. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal bug. Nama penyakitnya yaitu Fasciolopsiasis. Hospesnya definitif atau manusia, anjing, dan babi. Adapun perantaranya yaitu keong air, segmentina atau Giraudus atau Hippeus, dan tumbuhan air, water, chestnut atau water lily, dan lain-lain. Adapun cara infeksinya dengan memakan tumbuhan air mengandung metaserkaria. Adapun morfologinya, cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Usus dan alat pencernaan, terdapat prefaring pendek, faring yang terbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior sehingga ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterus, bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis, tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur terbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Adapun siklus hidupnya, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan merasidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium atau sporokista, regia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami ekistasi di dalam duodenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Adapun aspek klinisnya, gejala klinis Fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, ascites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Adapun diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Yang ketiga, ada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung flu.
Nama penyakitnya faciolopsiasis. Penyakit definitif atau manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Adapun perantaranya yang air tawar, tiara atau semusulfospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Adapun cara infeksinya dengan makan ketam atau udang mengandung metaserkaria dimasak kurang matang. Adapun morfologinya, cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sugar, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sugar dan ventral sugar yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksi, terdapat buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sugar. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Telur Paragonimos berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai oper sulung datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Adapun siklus hidupnya, telur yang belum berisi embrio diekresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di dalam air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, regiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara dua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka deenkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Pun aspek klinis, manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemofilitis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi mendiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Yang keempat ada Schistoma sp. Schistoma sp adalah trematoda yang sistem produksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium. Yang pertama, Schistosoma japonicum. Penyebaran di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu atau Lembah Napu. Nama penyakitnya Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Adapun hospesnya definitif atau manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya Keong oncomelania. Cara infeksinya melalui penetrasi kulit oleh serkaria. Morfologinya, cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Pada jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina. Bentuknya seperti daun berlipat
Bagian caudal dari ventral sugar membentuk cella atau Canalis gynecoporus. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Pada betina, tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovalirium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina. Telur berupa lateral knob. Yang kedua ada Schistosoma mansoni. Biasa juga disebut Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Nama penyakitnya Schistomiasis mansoni atau Schistomiasis usus. Hospesnya definitif atau manusia dan kera, perantara keong air tawar, Biompalaria spp. Cara infeksinya dengan penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologinya, cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria, daerah usus besar, segmen distal uleum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Pada jantan, tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Pada betina, tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, di dalam anterus. Cacing betina sering terdapat di dalam celah atau Canalis gynecoporus. Pada telur berbentuk oval berukuran 114-175 mikrometer kali 45-60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Yang ketiga, ada Schistosoma hematobium. Biasa disebut juga vesical blood karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicurinaria dan flecus venosus di daerah pelvis, penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Nama penyakitnya Schistomiasis hematobium. Hospesnya definitif ke manusia. Adapun cara infeksinya dengan penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologinya, pada jantan, cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Pada betina, cacing betina berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Pada telur, berukuran 112-179 mikrometer kali 40-70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Adapun siklus hidupnya, telur Schistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara, yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporofista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi Scytosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan atau paru, jantung kiri, dan hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesifik. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Adapun aspek klinisnya, 3 tahapan klinis pada Schistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati.
Tahap stadium akut, pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik, pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi Diagnosisnya, diagnosis pasti skitosomiasis ditentukan jika ditemukan telur sistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur sistoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur sistosoma japonicum dan telur sistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Adapun perbedaan sistosoma SPP. Perbedaannya, ukuran cacing sistosoma hematobium pada jantan berukuran 10 sampai 15 mm, pada betina 20 mm. Pada sistosoma japonicum, jantannya berukuran 12 sampai 20 mm, pada betina 26 mm. Sistosoma mansoni pada jantan berukuran 6,4 sampai 12 mm, pada betina 7,2 sampai 17 mm. Adapun tuberkel kulit pada sistosoma hematobium sistosoma hematobium dan sistosoma japonicum itu halus, sedangkan sistosoma mansoni itu kasar. Testisnya pada sistosoma hematobium 4 sampai 5 buah, sistosoma japonicum 6 sampai 8 buah, dan sistosoma mansoni 8 sampai 9 buah. Ovariumnya pada sistosoma hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, pada sistosoma japonicum di pertengahan tubuh, dan sistosoma mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Spina telurnya pada sistosoma hematobium itu terminal, sistosoma japonicum berupa lateral knob, sistosoma mansoni itu lateral. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.